Hai guys, it's me Angel and welcome back to F Story. Jadi hari ini aku akan menceritakan ke kalian sebuah kisah nyata yang dialami sendiri oleh teman aku. Kejadian ini bener-bener mengerikan banget buat seorang anak yang masih kecil dan mengalami ini tuh bener-bener ngeri banget sih guys. Kalau aku jadi dia, aku nggak tahu ya, aku kayaknya udah ketakutan dan bisa trauma banget sih. Karena sampai sekarang teman aku nih masih mengingat dengan jelas gitu ya, sampai tempatnya, kejadiannya, sosoknya dia tuh masih inget dengan jelas. Itu berarti kan kayak oh my god, ini mengerikan banget. Jadi kalau kalian penasaran mengenai kisah yang aku akan bawakan ke kalian, langsung aja kita tonton intronya. Oke guys, jadi karena teman aku ini nggak mau disebut namanya, kita panggil aja dia itu Rini. Jadi kejadian ini terjadi di awal tahun 2000-an. Saat itu Rini, papanya, mamanya, tantenya, dan juga kakaknya ini ingin bertamasya gitu ya ke Bandung ya. Karena pada saat itu bertepatan dengan hari raya Lebaran, mereka itu libur panjang dan mereka tuh mau ke Bandung. Tapi mereka itu ke Bandungnya tuh nggak nginep gitu guys, jadi kayak cuma pulang hari ini pergi, nanti sore pulang gitu loh. Jadi mereka itu berangkat dari Jakarta ke Bandung. Nah di perjalanan itu mereka kayak oh senang banget ya, kita mau jalan-jalan nih ke Bandung, lagi liburan, kita mau have fun di Bandung. Dan pada saat mereka itu udah sampai di Bandung ya kayak biasa lah, kita kalau misalnya keluar kota gimana sih, kita pasti ke restoran, kita makan, terus kita ke factory outlet buat belanja, kita juga ke objek wisata gitu. Nah karena Rini dan keluarganya itu terlalu asyik gitu ya main di Bandung, mereka tuh sampai nggak inget waktu guys. Jadi pas Papa Rini lihat jam tangan, oh my god ini udah malam, kalau misalnya kita balik ke Jakarta malam ini juga bakalan macet dan udah gelap juga kan, nggak aman juga kan. Saat itu kan ya penerangan nggak kayak sekarang gitu loh, yang dimana-mana lampu, nggak kayak gitu guys. Jadi saat itu pas mau balik ke Jakarta tuh kayaknya nggak mungkin. Yang pertama lagi high season, pasti rame banget, macet. Yang kedua itu jalanannya itu nggak aman gitu ya buat dilalui malam-malam. Akhirnya mereka itu memutuskan untuk oke deh kalau gitu kita nginep aja di hotel, kita nggak bisa banget nih pulang nih udah malam, kita cari hotel aja. Saat itu kan baru awal tahun 2000-an guys, jadi nyari hotel tuh susah, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan kita tinggal cari aja gitu di Traveloka atau di aplikasi yang lain gitu ya, kita tinggal lihat aja nih hotel daerah Bandung yang masih bisa kita booking gitu. Kalau zaman dulu kan enggak guys, nggak ada aplikasi kayak gitu, jadi kita benar-benar harus ke hotel satu dan yang lainnya gitu buat masuk, tanya ke resepsionis, kamu masih punya kamar nggak buat aku nginep, aku mau nginep nih, kayak gitu. Dan karena saat itu Lebaran, semua hotel itu full book, jadi mereka tuh nggak dapet kamar karena hotelnya fully book. Jadi mereka itu mencari hotel dari yang deket sama pusat kota sampai akhirnya ke tempat yang agak terpencil gitu loh guys, sampai ke pinggiran kota gitu. Karena yang di pusat kota itu udah bener-bener full book, jadi mereka tuh cari hotel makin lama makin ke pinggir gitu. Sampai mereka itu sampai ke suatu daerah yang agak terpencil gitu ya, yang gak banyak orangnya, dan mereka itu menemukan ada satu hotel. Hotelnya ya cukup besar, tapi bangunannya kayak bangunan lama gitu guys. Kita sebut aja nama hotelnya itu Hotel X. Jadi mereka sampai di Hotel X, jadi mereka masuk ke hotel. Tapi mereka itu masuk bukan buat langsung booking kamar, tapi mereka tuh cuma masuk buat lihat kamarnya dulu kayak apa. Jadi karena mau lihat kamarnya, yang turun dan pergi ke resepsionis itu cuma Rini, papa mamanya, dan juga tantenya. Sementara kakaknya Rini ini stay di mobil ini, dan keluarganya itu pergilah ke resepsionis. Dia nanya, Pak masih ada kamar nggak, saya mau nginep. Terus resepsionisnya bilang, oh iya kita masih ada kamar gitu, mau nginep berapa hari, untuk berapa kamar. Lalu orang tuanya Rini bilang, kita bisa lihat dulu nggak Pak kamarnya, kita nggak mau booking dulu, kita mau lihat dulu kamarnya kayak apa. Lalu akhirnya oh iya boleh kok lihat kamar dulu, yuk ikutin saya yuk gitu kan. Jadi resepsionisnya ini mengajak Rini dan keluarganya itu untuk ngelihat kamarnya. Mereka tuh naik tangga terus jalan sedikit gitu, dan akhirnya sampailah di kamarnya. Si resepsionisnya ambil kunci dong, dia buka pintunya. Pada saat dibuka, Rini langsung kaget karena hal pertama yang dilihat si Rini itu adalah kaca yang besar banget. Kalian tahu kan guys, kalau ada kaca gede banget di depan kalian, ya pasti kaget lah, karena pas ngeliat oh my god,
ada bayangan gue ada di sini kan, jadi kayak kaget gitu kan. Akhirnya mereka masuk ke dalam, dan di dalam itu mereka itu bisa melihat kayak tempat tidurnya gitu. Tempat tidurnya ini model-model jadul gitu loh guys, yang kayak dari kayu, dan pinggirannya itu ada kayak ukir-ukiran Jawanya gitu. Jadi tempatnya ini benar-benar kayak jadul gitu. Mereka tuh lihat ke sekeliling gitu kan, kayak di situ ada patung, ada ukiran. Setelah mereka lihat itu, mulai tuh agak sedikit takut, merinding kan. Kalian pernah gak sih kalau misalnya ngelihat kayak ada yang berbau-bau jadul gitu jadi takut? Kalau aku sih kalau ngelihat gamelan atau ngelihat topengan gitu loh, topeng-topengan muka gitu, aku sih agak takut sih sebenarnya sih. Hawa-hawa zaman dulu, jadi kayak takut-takut gitu. Mungkin itu yang Rini dan keluarga rasakan. Jadi mereka tuh ngerasa kayak nggak enak gitu loh di dalam hatinya. Tapi mereka nggak langsung pergi guys. Jadi si Rini ini ngecek ke kamar mandinya. Aku juga gitu sih guys. Kalau misalnya nginep di hotel gitu, pasti aku ngecek ke arah kamar mandinya. Ini kamar mandinya nyaman atau enggak, enak atau enggak, bersih atau enggak. Terus akhirnya Rini buka kamar mandinya. Pas dia buka, oke, kamar mandinya jorok ternyata ya, banyak kayak kerak-kerak, noda-noda gitu. Jadi Rini kayak memutuskan untuk oke, maaf Pak, please kita jangan nginep di sini. Kita mending cari hotel aja karena aku nggak nyaman banget di sini tuh, kotor, ya kan. Jadi pas dia mau balik arah ke arah orang tuanya gitu ya, karena kan masih dari kamar mandi kan, dia balik arah. Dari situ Rini itu melihat ada sesosok wanita dengan rambut yang panjang, baju putih, lagi duduk di ranjang tersebut. Kalian tahu kan maksud aku, kalau ada wanita rambut panjang baju putih itu artinya siapa yang duduk di situ guys. Di situ ada Mbak Kunti, dan si Rini karena masih SD takut juga, dia nangis lah, nangis kejer, nangis sambil kayak sesenggukan gitu, kayak aku takut banget kayak gitu kan. Oh my god, maaf aku tuh nggak bisa banget, ini tuh ngeri banget, ada itu di situ loh, ada ini kayak gitu kan, sambil nunjuk ke ranjang itu. Terus orang tuanya kayak nggak bisa lihat gitu kan, kayak oke, tapi anak gua nggak mau di sini nih. Oke, kalau gitu kita cari hotel lain aja gitu kan. Sambil orang tuanya nenangin Rini, orang tuanya sambil bilang oke Rini, kita cari hotel lain aja, kita nggak jadi nginep di sini. Oke, kalau kamu takut kita pergi aja, kita cari yang lain aja. Akhirnya pada saat Rini dan keluarganya ini mau meninggalkan kamar tersebut, dia langsung bingung gitu kan, kayak loh, ini resepsionisnya kemana? Kan tadi kan dia yang nganterin kita ke kamar, tapi kok nggak ada. Mungkin resepsionisnya udah nunggu di bawah kali ya, di lobi. Jadi oke deh, kita turun aja, kita bilang ke resepsionisnya kalau kita nggak bisa nginep di sini, kita cari yang lain aja. Oke, akhirnya Rini dan semua anggota keluarganya itu keluar dari kamar, menyusuri lorong gitu buat sampai ke tangga turun gitu. Tapi pada saat mereka menyusuri lorong, mereka tuh nggak ngelihat ada tangga turun gitu loh. Mereka cuma melihat ada tangga darurat gitu, karena akhirnya mereka turun lewat tangga darurat. Tangga darurat itu kan pasti ditutupin pintu gitu ya, jadi kita harus buka pintunya, kita turun ke tangga darurat, dan setelah turun kita harus buka pintu lagi buat sampai di bangunan utama. Jadi pada saat mereka itu buka itu pintu darurat, mereka tuh sampai di ruangan yang bener-bener gelap banget, totally gelap. Tapi guys, di ruangan yang segelap itu Rini ini bisa ngeliat ada sesosok laki-laki di ujung, di pojok ruangan itu. Kayak laki-lakinya itu udah mengerikan banget, udah kayak hancur gitu mukanya, dan pakaiannya gitu udah hancur. Jadi akhirnya si Rini tuh tahu, oke, you bukan human, tapi sesuatu yang lain, bukan human, karena muka you kayak gitu, penampilan you kayak gitu, pasti you bukan human. Akhirnya dia ke orang tuanya dan dia nangis lagi, kayak aduh Pama, ada gituan di situ, ada ini loh, aku takut banget, please keluar dari sini sekarang juga. Abis nangis kejer, akhirnya orang tuanya oke, kita keluar dari sini. Akhirnya Rini dan orang tuanya itu keluar dari ruangan gelap itu kayak pegangan gitu, raba-raba. Oke, kita keluar yuk. Dan akhirnya mereka itu sampai di sebuah restoran ini cukup besar, tapi restoran ini bener-bener sepi dan bikin mereka takut juga dong, kayak oke, kita udah nggak bisa lagi nih, kita nggak bisa cari jalan, kita tuh kayak bener-bener diputerin gitu di sini. Oke, papa akan nelpon kakak yang nunggu di mobil supaya dia tuh bisa jemput kita, karena kita tuh bener-bener udah nggak bisa buat keluar dari sini, kita udah capek banget, udah takut banget.
Jadi papa itu telepon kakaknya yang nunggu di mobil ini. Akhirannya si kakak Rini ini jemputlah Rini dan keluarga gitu. Jadi dia masuk ke hotel dan nanya ke resepsionis, "Pak, ini restoran di mana ya keluarga? Aku nyasar sampai ke restoran," gitu kan. Sambil nunggu kakaknya itu sampai di restoran, mereka berempat itu kayak bener-bener doa terus karena kan bener-bener takut gitu ya. Dan untungnya kakaknya itu bisa sampai di restoran dan bawa mereka itu ke resepsionis gitu. Dan saat mereka ketemu keluar dari hotel itu, akhirnya Rini dan keluarganya itu menceritakan apa yang mereka alami. Kita tuh udah bener-bener takut banget, kita mau turun ke resepsionis aja nggak bisa, kita tuh nggak nemuin tangga yang tadi itu kita naikin, dan saat kita jalan tuh malah ada ruangan gelap lah, restoran yang sepi lah, pokoknya ini bener-bener ngeri banget. Kita nggak bisa nginep di hotel ini, kita cari hotel yang lain aja, kita cari hotel yang bener gitu loh, jangan nginep di hotel kayak sunyi dan mengerikan kayak gini. Ini benar-benar mencekam banget. Kita pergi aja. Akhirnya mereka pergi dari hotel itu. Oke guys, jadi menurut kalian mereka itu nggak bisa keluar dari hotel tersebut? Apakah mereka itu emang diganggu oleh makhluk-makhluk, atau mereka itu emang kayak ya udah mereka tuh nyasar gitu aja di sana? Karena menurut aku pernah mendengar juga kejadian yang serupa kayak gitu. Ada orang yang dibuat nyasar oleh makhluk-makhluk gitu, tapi aku pribadi belum pernah ngalamin kejadian kayak gitu. Kalau kalian pernah melihat hal seperti itu juga, kalian bisa komen di bawah. Like kalau kalian suka video ini, dan juga jangan lupa subscribe channel aku dan share ke teman-teman kalian yang menurut kalian penakut dan akan merinding kalau nonton video ini. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalian itu mau request aku bikin video apa, and I'll see you on my next video. Bye bye.